Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan kembali mereview lanjutan dari kisah Si Kera Sakti. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhadapan dengan siluman tengkorak, perjalanan ke barat kini kembali dilanjutkan. Saat melewati hutan, mereka terhenti karena Gokong mendengar suara aneh. Gokong kemudian pergi untuk mengeceknya. Gokong mendapati ada beberapa biksu yang disiksa oleh pendeta. Gokong pun tak tinggal diam. Ia merubah wujudnya menyerupai pendeta dan mendekati mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta pengelana yang menganut ajaran Tao. Perlu Anda ketahui bahwa ajaran Tao merupakan kepercayaan yang ada selain agama Buddha. Karena kesamaan kepercayaan inilah akhirnya Gokong dipersilahkan mampir dan dijamu dengan baik. Gokong kemudian bertanya kepada mereka mengapa pendeta menyiksa para biksu dan sangat membenci mereka. Dengan senang hati pendeta ini menceritakan masa lalu negerinya. Cerita dimulai pada 10 tahun yang lalu. Pada saat itu terjadi kemarau yang panjang. Negeri ini kekeringan di mana-mana. Kemudian raja mereka meminta tolong kepada para biksu dan upacara meminta hujan pun dimulai. Namun usaha para biksu ini sia-sia karena hujan tak kunjung turun. Kemudian dari langit muncullah 3 orang dan mengaku adalah dewa, yaitu dewa harimau, rusa, dan kambing. 3 orang ini sangat sakti. Dengan kesaktiannya mereka berhasil menurunkan hujan. Namun mereka menghasut bahwa yang menyebabkan hujan tidak turun adalah para biksu. Akhirnya para biksu ini disiksa dan dipenjara tanpa dikasih makan. Dan ketiga orang tadi menggantikan para biksu sebagai penasihat negara. Mendengar cerita tersebut, akhirnya Gokong mengarang cerita bahwa tujuannya kemari adalah mencari saudaranya yang kebetulan adalah seorang biksu. Dan diajaklah Gokong ke penjara para biksu. Gokong sangat kaget karena begitu banyaknya biksu yang dipenjara. Gokong meminta untuk membebaskan semua. Tentunya permintaan Gokong ini ditolak. Karena negosiasi berjalan sangat alot, akhirnya Gokong memilih jalan kekerasan untuk menolong para biksu. Gokong kemudian kembali dan menceritakan kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gokong juga yakin bahwa ketiga orang itu adalah siluman yang sedang menyamar. Biksu Tong meminta agar Gokong menemukan cara untuk menyelamatkan para biksu. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah kuil. Dan di sana mereka disambut dengan baik oleh para biksu yang sempat ditolong oleh Gokong. Nah, pada saat tengah malam, Gokong yang tidak bisa tidur akhirnya mengajak Wuching dan Patkai ke kuil 3 dewa. Di sana mereka banyak menemukan buah-buahan segar yang sengaja dipersembahkan untuk 3 dewa tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyantap makanan itu dan membuat seisi ruangan menjadi sangat kotor. Tak disangka ketika siluman itu muncul, Gokong, Patkai, dan Wuching langsung bersembunyi ke dalam patung. Awalnya mereka sangat marah, namun berubah pikiran, dan ketika siluman itu malah menganggap bahwa dewa yang asli datang. Akhirnya mereka pun meminta air suci. Gokong meminta agar ketika siluman itu keluar sebentar. Gokong, Wuching, dan Patkai akhirnya mengencingi sebuah wadah. Setelah selesai, mereka kembali memanggil ketiga siluman tersebut. Mengira air di wadah itu adalah air suci, ketika siluman itu lantas meminumnya hingga habis. Setelah mereka menghabiskan minuman, Gokong, Wuching, dan Patkai menampakkan wujud aslinya dan langsung pergi. Entah hal ini membuat 3 siluman ini marah. Dan pada keesok harinya, rombongan Biksu Tong menemui raja. Mereka berniat meminta surat izin lewat. Awalnya raja memberikan izin, namun ketika siluman yang mereka kerjai semalam itu datang dan melarang raja. Siluman harimau menjelaskan kepada raja atas kejadian semalam. Raja yang terhasut akhirnya berniat menghukum mati para rombongan Biksu Tong. Namun Gokong menyangkalnya dan juga menjelaskan kepada raja bahwa ketika orang yang raja anggap dewa adalah jelmaan siluman. Gokong juga berkata kalau hanya memanggil hujan, gurunya lah ahlinya. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengadakan perlombaan memanggil hujan. Besoknya perlombaan pun dimulai. Siluman harimau mendapat kesempatan pertama.
Siluman harimau ini sangat sakti karena telah menguasai ilmu memanggil hujan. Dan benar saja, langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang, pertanda akan turun hujan. Melihat hal itu, Gokong tidak tinggal diam. Ia kemudian melepas arwahnya dan pergi ke langit. Dan ternyata di langit Gokong melihat para dewa membantu para siluman itu. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas saja, karena siluman itu telah mempelajari ilmu memanggil hujan. Gokong meminta agar mereka berhenti membantu siluman itu. Kalau tidak, dia tak segan-segan akan mengajarnya. Tentunya mereka akhirnya menurut. Gokong meminta agar mereka tetap stay di posisi masing-masing dan menurunkan hujan ketika Gokong yang memberikan instruksi. Dan akhirnya aksi siluman tersebut menjadi gagal. Kini giliran Biksu Tong untuk menurunkan hujan. Meskipun Biksu Tong dipanggil biksu suci, tentu saja hujan tidak akan turun dengan mudah meskipun ia memasukkan doa-doa. Untunglah ada Gokong yang sakti. Dengan sekali tiup sebagai tanda, akhirnya para dewa menurunkan hujan sesuai instruksi Sun Gokong. Dan dengan sekali tiup lagi, hujan menjadi reda. Dan tentulah Biksu Tong yang menjadi pemenangnya. Akan tetapi siluman harimau tidak puas dengan hasil pertandingan itu. Dia menantang Biksu Tong untuk melakukan pertandingan lagi. Dan pertandingan yang diajukan adalah kemampuan tembus pandang. Untuk pertandingan itu, sang raja menyiapkan 3 lemari yang masing-masing lemari diisi dengan barang yang berbeda. Lemari 1 diisi dengan buah persik, lemari 2 diisi dengan jubah baru, lemari ketiga diisi dengan seorang pendeta. Kemudian lemari itu ditutup dan disegel. Tanpa boleh membuka lemari, para peserta harus mengetahui isinya dan menuliskan jawabannya di secarik kertas. Siluman harimau yang mendapatkan giliran pertama tentunya dapat menjawab dengan benar karena ia memang sakti. Namun karena yang dilawan adalah Sun Gokong, tentunya semuanya bisa menjadi terbalik. Gokong kembali melepaskan rohnya dan memasuki lemari tersebut. Lemari pertama yang diisi buah persik oleh Gokong buahnya dimakan hingga meninggalkan bijinya saja. Lemari kedua jubah baru diganti jubah robek. Dan lemari yang ketiga Gokong menyamar sebagai siluman harimau dan menyuruh pendeta menjadi seorang biksu. Kemudian Gokong keluar dan memberitahukan jawaban kepada Biksu Tong. Awalnya raja memutuskan bahwa ketiga siluman inilah yang menang karena jawaban mereka sesuai dengan apa yang raja masukkan. Gokong yang tak terima meminta agar lemari itu dibuka terlebih dahulu. Dan benar saja isi dari lemari-lemari itu telah berubah dan Biksu Tonglah yang menang. Dengan kekalahan yang kedua ini, siluman harimau masih saja tidak terima dan meminta satu pertandingan lagi. Kali ini adalah pertandingan semedi di atas ketinggian. Siapa yang paling lama bersemedi dialah yang menang. Awalnya pertandingan berjalan seimbang sampai larut malam. Sampai pada akhirnya siluman-siluman itu melakukan kecurangan dengan melempar kelabang kepada Biksu Tong. Ketahui gurunya diganggu, tentunya Gokong tak tinggal diam. Ia membuang kelabang itu dan membalas perbuatan mereka dengan berubah menjadi lebah dan mengganggu siluman harimau hingga ia terjatuh dan tewas dan kembali ke wujud yang semula, yaitu siluman harimau. Mengetahui kakaknya mati, kini siluman rusa tak tinggal diam. Ia menantang Biksu Tong melakukan perlombaan potong leher. Namun kali ini yang menjadi lawannya adalah Gokong. Gokong mendapat kesempatan pertama. Lehernya langsung dipotong. Awalnya Biksu Tong khawatir, namun kepala Gokong kembali menyatu tanpa luka gores sedikit pun. Kini giliran siluman rusa yang harus dipenggal. Begitu kepalanya terlepas, awalnya sih berjalan lancar. Namun Gokong merubah dirinya menjadi seekor anjing dan membawa potongan kepala rusa itu menjauh. Dan akhirnya siluman rusa pun tewas dan kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor rusa. Kini hanya tersisa siluman kambing. Ia berniat balas dendam dengan melakukan pertandingan berenang di kolam yang sangat dingin. Gokong mendapat kesempatan yang pertama. Awalnya berjalan normal, namun tiba-tiba Gokong tenggelam dan tidak kembali lagi ke permukaan. Setelah dicek, ternyata jasad Gokong tidak ada. Mereka menyatakan bahwa Gokong telah tewas dan tubuhnya hancur. Patkai dan Wuching tak terima dan langsung menyerang siluman kambing. Namun mereka kalah dan malah menyandra Biksu Tong. Siluman kambing berkata akan membunuh mereka sebagai ganti kedua saudaranya yang telah tewas. Tapi kemudian Gokong kembali muncul dan mengajar siluman kambing. Kini keadaan berbanding terbalik dan siluman itu dilempar ke dalam kolam.
tapi siluman itu malah menikmatinya. Setelah dicek, ternyata air itu kini menjadi sangat hangat. Gokong kemudian pergi ke langit. Ternyata Raja Laut Barat membantu siluman itu dengan mengusulkan naga apinya agar air menjadi hangat. Dan atas permintaan Sun Gokong, akhirnya Raja Laut Barat kembali menarik naga apinya yang membuat air menjadi dingin, dan siluman itu pun tewas dan kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor kambing. Kini sang raja menjadi sadar kalau selama ini telah ditipu oleh siluman yang berniat menguasai kerajaan. Kini ia berjanji akan membebaskan semua biksu, dan mulai saat ini agama Buddha dan agama Tao akan hidup rukun berdampingan. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.